Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, sehat, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Salam TTK. Salam cerdas, berpraktek, menyenangkan, hebat, luar biasa. Oke, silakan duduk. Apakah semuanya hadir hari ini? Iya. Baik. Yang pertama Pak akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu. Untuk itu, nama yang Pak panggil mohon untuk menjawab dan mengangkat tangan. Ahmad Ramadhani Banggai. Hadir, Pak. Hadir. Alfiatur Rahman Alia. Sakit ya. Ardiansa. Pak. Hadir. Hafiz Surya Ilham. Hadir, Pak. Hadir. Azri Ilham. Hadir. Wi Mustika Jamia. Hadir, Pak. Hadir. Fauzan Saputra. Hadir. Fazira Ega Putri Ramadhani. Hadir. Firtiana Astari. Hadir, Pak. Hadir. Diva Dwi Saputra. Hadir, Pak. Melinda Fitri Anita. Hadir. Akhar. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Safir. Hadir. Muhammad Saiful Bangge. Hadir. Hadir. Naizar Apriansa. Hadir, Pak. Hadir. Mimpi Sasmita Sari. Hadir, Pak. Hadir. Nur Asika Simba. Hadir, Pak. Hadir. Salsabila. Hadir, Pak. Hadir. Zahira Putri. Hadir, Pak. Hadir. Zulkarnain Abdul Karim. Hadir, Pak. Dan terakhir Muhammad Syarif Hadir, Arif. Pak. Baik. Jadi kita doakan untuk mereka yang hari ini lagi sakit, semoga lekas sembuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa agar kegiatan kita mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita minta bantuan Caca untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Caca. Semuanya berdiri, mengambil kita berdoa. Terima kasih Caca sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
dasar yang terdapat pada layar. Jadi gambar hewan-hewan langka yang ada di Indonesia ini ada anoa, harimau, jadi menurut kalian dari beberapa gambar hewan-hewan langka yang terdapat pada layar ini, hewan langka manakah yang terdapat pada wilayah kita? Oh, ada yang tahu komodo itu berada di mana? Ya, komodo itu berada di Labuan. Jadi komodo adalah salah satu spesies biawak besar yang terdapat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Menurut kalian, apa jenis makanan komodo? Jadi daging yang diberikan bisa berupa daging anjing. Oke. Jadi jenis makanan komodo adalah daging. Lalu menurut kalian, mengapa komodo dan hewan-hewan lain tadi menjadi langka? Terkena penyakit. Iya. Kenapa? Terkena penyakit. Karena terkena penyakit. Lalu apa? Perburuan liar. Karena adanya perburuan. Liar. Baik. Selain yang sudah kalian sampaikan, mengapa komodo dan hewan-hewan lain tadi menjadi langka? Salah satu alasannya atau penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Dari berkurangnya ketersediaan bagi mereka akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Jadi apabila berlangsung lama dan terus-menerus, maka populasi salah satu hewan yang terdapat dalam rantai makanan tersebut akan menjadi berkurang. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan pada suatu ekosistem dan informasi penting yang terdapat dalam bacaan yang ada dalam buku tema 5 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Dari tujuan pembelajaran yang akan kalian sampai hari ini, kita bacakan bersama-sama. Yang pertama, silakan. Setelah mengamati video pembelajaran pada hewan dengan rantai makanan pada suatu ekosistem dan seperti diri mampu menganalisis antara mereka dan rantai makanan di Baik. Jadi sebentar Pak akan menyajikan atau menayangkan video pembelajaran tentang rantai makanan. Sebentar juga kalian akan berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD pada kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran juga berdiskusi sebentar, kalian mampu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan rantai makanan di lingkungan sekitar dengan tepat. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran yang berikut silakan dibacakan bersama. Baik, dari tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran juga berdiskusi, kalian mampu merumuskan hubungan antar komponen ekosistem dan rantai makanan di lingkungan sekitar dengan tepat. Baik, tujuan pembelajaran berikut silakan dibacakan bersama. Setelah mengamati video pembelajaran seperti diri mampu menentukan informasi Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran juga berdiskusi, kalian mampu menentukan informasi tentang konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran berikut silakan dibacakan lagi. Jadi tujuan pembelajaran yang keempat, setelah
konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Baik, untuk tujuan pembelajaran itu silakan dibacakan kembali. Baik, dari sebentar Pak akan menayangkan video pembelajaran tentang informasi penting yang terdapat pada bacaan. Juga saat kalian berdiskusi sebentar, kalian mampu untuk menganalisis pokok pikiran pada teks non fiksi dengan tepat. Selanjutnya silakan dibacakan lagi. Baik, setelah mengamati video pembelajaran juga berdiskusi sebentar, kalian mampu untuk menyimpulkan informasi tentang pokok pikiran pada teks non fiksi dengan tepat. Baik, selanjutnya silakan dibacakan lagi. Baik. Jadi setelah mengamati video pembelajaran juga berdiskusi, kalian mampu untuk menentukan pokok pikiran pada teks non fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir silakan dibacakan lagi. Baik, setelah mengamati video pembelajaran juga berdiskusi, kalian mampu untuk mengolah informasi tentang pokok pikiran pada teks non fiksi dengan tepat. Baik, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Seperti biasa, Pak mau ingatkan kepada kalian bahwa bukan hanya pengetahuan dan keterampilan saja yang Pak nilai, tetapi juga sikap kalian selama berada di kelas. Untuk itu mohon untuk kooperatif dalam pembelajaran hari ini. Selain itu juga Pak ingin sampaikan bahwa tujuan pembelajaran ini tidak akan tercapai kalau kalian tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran. Untuk itu Pak mohon kepada kalian, Pak harapkan agar kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, juga tetap berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang kalian bacakan tadi dapat tercapai dengan baik. Jadi Pak akan tayangkan video pembelajaran tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Untuk itu Pak harap kepada kalian untuk mengamati serta mencatat hal-hal penting apa saja yang disampaikan dari video pembelajaran sebentar. Bagaimana, sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5, subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan hubungan mana satu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan
makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produksi. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurang atau dekomposer, terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan diserap oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan digunakan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Menurut kalian berdasarkan video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Iya, silakan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, baik. Dari rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada pada setiap bacaan, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting apa saja yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang Pak akan tayangkan video pembelajaran yang kedua tentang informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Untuk itu, Pak harap kepada kalian untuk mengamati dan mencatat hal-hal penting apa saja yang ditayangkan dari video pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Selain itu, kita juga bisa memasukkannya ke dalam sebuah tata pikiran agar lebih mudah dalam memahami teks non-fiksi tersebut, seperti gambar berikut. Kalian sudah mengamati video pembelajaran tentang informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, sekarang Pak akan tanyakan tentang video pembelajaran tadi. Berdasarkan video pembelajaran tadi, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, silakan. Baik. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan data-data dan fakta, bukan hasil imajinasi. Berbeda dengan teks fiksi merupakan teks yang berisikan hasil imajinasi. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang berisikan fakta. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan
pikiran pokok berdasarkan video pembelajaran tadi. Ya, silakan. Ya, pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pikiran pokok ini dapat juga disebut dengan pikiran utama atau gagasan utama dan gagasan pokok. Oke, berdasarkan dua video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi, adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan, hal-hal yang belum dimengerti, yang perlu ditanyakan? Ada? Tidak? Baik. Kalau tidak ada, Pak akan bagikan LKPD dan bahan ajar kepada kalian yang ada dalam masing-masing kelompok. Dalam kelompok kalian masing-masing, kalian diminta untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD. Baik, Pak akan bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Sekarang perhatikan, kalian sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar pada masing-masing kelompok. Hasil diskusi kalian akan kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah dibagikan. Sebentar hasil diskusi kalian akan dipresentasikan kepada kelompok yang lain. Itu mengharapkan kepada kalian untuk selalu aktif dalam bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD. Silakan. Pak akan terus memantau sejauh mana perkembangan hasil kerja kalian, sekaligus memastikan kalian bahwa betul-betul aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Terus nama lengkap. Nama kepada LKPD. Dalam kelompok. Ini bahan ajar. Baik yang ada dalam buku juga ada pada bahan. Silakan tanyakan kepada Pak apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang mengalami kendala dalam menyelesaikan LKPD-nya. Mikroorganisme akan diubah oleh mikroorganisme.
Gambaran ini kalian perhatikan dan kalian bisa lihat konsentrasi yang sudah yang 15 menit lagi. Akan diurai oleh dari jamur. Ini kemudian akan diubah, kemudian
10 menit lagi. Disebut juga monotigram
Ya 2 menit lagi. Sudah? Baik, seperti yang Pak sampaikan tadi, setelah kalian selesai menyelesaikan LKPD-nya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian kepada kelompok yang lain. Tapi sebelumnya, Pak minta kepada kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Agar semangat dalam mengikuti pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Kita mulai presentasinya, dimulai dari kelompok 1. Untuk itu perwakilan dari kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya kepada kelompok yang lain. Sedangkan untuk kelompok lain yang belum mendapat giliran untuk mempresentasi, menyimak apa yang disampaikan oleh teman yang mempresentasikan hasil kerjanya dan memberi tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Teman-teman, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Bahasa besar. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula oleh tumbuhan. Makanan dapat disimpan dalam bentuk batang, akar, dan daun. Konsumen tingkat 1 merupakan ular sebagai hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke
ke dalam bentuk energi untuk melalui aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah ular. Konsumen tingkat 2 merupakan burung sebagai hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah burung. Konsumen tingkat 3 merupakan kucing yang memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah kucing. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Berdasarkan bacaan tentang rantai makanan, tentukan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf dan buatlah kesimpulan tentang pokok pikiran. Paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika komponen tersebut ada. Paragraf 4. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu urai. Kesimpulan. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang terdapat pada paragraf tersebut. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kelompok 1 silakan. Selanjutnya, kelompok 2, perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Konsumsi tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan reproduksi. Konsumen 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh
proses pembusukan. Bumbunya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil dalam untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Perjalanan memakan dan memakan dengan kesulitan pertumbuhan yang hidup di laut yang menjadi produsen adalah zooplankton. Untuk peristiwa memakan dan memakan di air dapat berjalan seimbang lantaran jika seluruh komponen tersebut ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu mengurai. Ide utama dari sebuah paragraf ini pikiran pokok, disebut juga pikiran utama atau bagian pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang terbagi dari pembicaraan yang terdapat pada paragraf tersebut. Apa ada yang ingin memberi tanggapan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kepada kelompok 2 silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Teman-teman dari kelompok 3 diskusi kami inilah hasil diskusi kami. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesi. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa ulam oleh tumbuhan makanan dilakukan dalam bentuk batang, akar, dan daun. Konsumen tingkat 1 berupa hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan berubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah ulat. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya hewan konsumen tingkat 2 adalah burung. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya konsumen tingkat 3 adalah kucing. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber energi, sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Berdasarkan bacaan tentang rantai makanan, tentukan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf dan buatlah kesimpulan tentang pokok pikiran. Paragraf 1. Pokok pikiran rantai makanan adalah perjalanan memakan dengan menggunakan mencari adalah makanan. Yang 2. Di laut yang menjadi produsen zooplankton. 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. 4. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Kesimpulan, pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang terdapat pada paragraf tersebut. Itulah hasil diskusi kami. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Teman-teman dari kelompok 4 kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makanan dapat disimpan dalam bentuk batang, daun, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau memakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh, hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh, hewan konsumen tingkat 3 adalah burung dan ular. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tumbuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tumbuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah itu menjadi sumber makan bagi tumbuhan seperti rumput. Paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Paragraf 2. Di lautan yang terjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf 3. Urutan peristiwa makanan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Kesimpulan, pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, anak-anak, menurut kalian apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Pikiran Pikiran pokok dan rantai. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kilo? Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Oke. Tentang pikiran pokok, lalu silakan. Apa lagi? Selain pikiran pokok, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Ya, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran tentang rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, baik. Dari kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini, yang pertama tentang pikiran pokok tadi. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang terdapat pada paragraf tersebut. Selain pikiran pokok, hari ini juga kita belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan tadi adalah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, berdasarkan pembelajaran yang sudah kalian dapat hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, untuk itu Pak akan bagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian
kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Dari soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri atau kerjakan masing-masing. Jadi sebelumnya Pak minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menunjukkan kembali LKPD dan bahan ajaranya, buku paket dan buku catatannya ditutup agar tidak ada yang menyontek saat menyelesaikan soal evaluasi. Ya, dikumpulkan. Ya, sekali dengar. Ya, sekali dengar. Baik, waktu pengerjaan soal evaluasinya selama 10 menit. Untuk itu manfaatkan waktu sebaik mungkin dalam menyelesaikan soal evaluasinya. Silakan dikerjakan. Membuat makanan air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah, air di dalam tanah. Ada 4 paragraf, tentukan masing-masing di buku dari setiap paragraf. Jadi ada 4 tipe yang kalian tentukan. Dalam tanah bagi hidup dan tak hidup di lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara
lagi. Baik, silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya. Jadi pekerjaan kalian nanti akan Pak periksa dan akan Pak nilai. Untuk kalian yang nilainya di bawah KKM akan mendapat soal remedial atau perbaikan. Sedangkan untuk kalian yang nilainya di atas KKM atau mencapai KKM akan mendapat soal tambahan, soal pengayaan untuk memperluas wawasan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dari hari ini kita sudah mempelajari tentang pokok pikiran dan rantai makanan. Berdasarkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti? Oke. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran? Untuk menambah wawasan kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, Pak akan berikan tugas kepada kalian yang akan kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian. Silakan untuk menulis atau mencatat tugas yang akan kalian kerjakan di rumah.
Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang untuk kita semua.